Dari awal, saya memutuskan untuk tidak mau membahas pilihan presiden karena saya yakin ketiga capres-cawapres kita adalah putra-putra terbaik bangsa yang pastinya ketiganya maju di kontestasi politik ini membawa niat-niat baik untuk negara Indonesia yang lebih baik. Namun, pada akhirnya saya merasa ada yang kurang jika tidak berbicara tentang pilihan saya. Kenapa? Karena saya teringat ucapan seorang ulama, jika kau diberi satu doa mustajab, doa yang pasti dikabul, maka mintalah pemimpin yang adil. Karena dengan itu, semua aspek kehidupanmu akan menjadi baik. Sebelumnya, ini semua berangkat dari perjalanan analisa pribadi saya ya. Jadi yang mau setuju silahkan, yang enggak juga bebas. Saya enggak mau ribut, caci maki dan lainnya. Bagi saya pilpres bukan ajang perpecahan. Justru ini harus kita jadikan sebagai momen persatuan. Awalnya ada satu calon yang pasti tidak akan saya pilih. 03. Maaf, jangan tersinggung. Meskipun saya kagum dengan kecerdasan dan ketegasan Prof. Mahfud sebagai calon wakil, namun saya sangat tidak yakin dengan partai yang ada di belakang beliau. Bagi saya itu harga mati. Maka sisa 2, 01 dan 02. Bahkan sempat ada statement dari saya untuk kalangan internal keluarga, bebas, 01 atau 02 sama saja. Lalu seiring berjalannya waktu, debat capres pertama, kedua, sampai yang terakhir kemarin, masing-masing saling serang, pendukungnya saling menjatuhkan, tapi saya nggak fokus ke saling serang dan menjatuhkannya. Saya fokus pada 2, bagaimana visi misi dan program mereka tentang pendidikan dan bagaimana mereka berkomitmen untuk pemberantasan korupsi. Kenapa saya fokus pada 2 itu, pendidikan dan pemberantasan korupsi? Pertama, karena saya seorang guru, terlahir dari keluarga guru, ayah ibu saya guru, dan kami tahu betapa pentingnya pendidikan untuk putra-putri bangsa. Maka saya akan prioritaskan calon yang visi misinya relate untuk memajukan dunia pendidikan. Yang kedua, pemberantasan korupsi. Saya sudah sampai pada tahap terlalu muak dengan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Kalau yang ini saya yakin, siapapun orangnya, asalkan dia warga Indonesia dan bukan keluarga koruptor, pasti setuju. Bayangkan saja, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ini sudah teramat besar. Korupsi di hampir semua sektor ada, di semua tingkatan ada, dari pusat sampai ke daerah dengan jumlah yang sangat-sangat super masif. Tapi ketika ketangkep, hukumannya kayak main-main. Dan kasus ini akan terus subur di Indonesia karena hukuman penjara itu sangat tidak efektif membuat para koruptor dan calon koruptor itu jera. Mereka nggak takut penjara, mereka hanya takut miskin. Harus ada tindak serius dalam hukum perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan agar mereka merasakan bagaimana menderitanya rakyat kecil yang uangnya mereka makan. Mereka gunain buat jalan-jalan ke luar negeri, beli tas branded sama Rubicon. Saya sudah pada tahap teramat muak dengan kasus-kasus korupsi jumbo yang sering menghilang dari lane. Hilang begitu aja. Padahal jika dalam satu sektor saja, sebut saja sektor pertambangan, menurut ex-ketua KPK Pak Abraham Samad, beliau bilang, kalau saja di pertambangan kita bisa menghapus celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja. Bayangin, tiap bulan per kepala warga Indonesia, negara bisa kasih 20 juta tanpa mereka harus kerja loh. Baru satu sektor. Gimana kalau semua sektor bersih dari korupsi? Kita ini sebenarnya kaya, negara kita super kaya. Tiap individu warga Indonesia ini kaya raya secara merata. Kenapa banyak yang miskin? Ya gara-gara kelakuan para tikus berdasi itu. Jadi, pendapat saya, berdasarkan penilaian saya terhadap 2 aspek tadi, pendidikan dan pemberantasan korupsi, maka saya putuskan, bukan karena emosional atau gimmick atau ikut-ikutan, ini murni pandangan pribadi, saya menjatuhkan pilihan pada 01. Silahkan Anda pada pilihan masing-masing, silahkan saling bantah data di kolom komentar tanpa menghina. Apapun pilihannya, kalian tetap saudara saya.